Shalom semuanya, anak-anak Miss Remaja 5. Hari ini kembali lagi dengan Miss Novi di video pembelajaran kita. Nah, hari ini kita sudah masuk dalam video pembelajaran bab yang keempat, yaitu tentang kepribadianku. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, sungguh kami mengucap syukur di hadapan-Mu atas segala kasih, anugerah yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Sungguh kami bersyukur untuk kesehatan dan berkat-berkat yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memulai pembelajaran kami melalui video ini. Tuhan memberkati anak-anak yang boleh mendengarkan di rumah, memberikan mereka hikmat dan kepintaran, biarlah mereka boleh memahami setiap hal yang disampaikan mentor mereka melalui video ini. Tak berikan fokus dan konsentrasi bagi setiap anak-anak yang mendengarkan di rumah. Terima kasih Tuhan yang baik, terpuji dan terpuji namamu, haleluya, amin. Selamat menyaksikan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kepribadianku. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang sifat-sifat baik yang ada dalam diri setiap manusia. Nah, hari ini kita belajar bahwa ternyata sifat-sifat yang kita miliki itu dapat membentuk suatu hal yang namanya kepribadian. Nah, kira-kira apa sih kepribadian itu? Nah, kepribadian adalah pola berpikir, perilaku, dan emosi atau sifat yang membedakan satu individu dengan individu yang lainnya. Nah, inilah yang membuat individu menjadi unik. Nah, pola berpikir tadi itu akan muncul ketika dalam berbagai situasi. Misalnya, suatu individu punya 3 sifat X, Y, Z. Nah, 3 sifat ini akan muncul di kebanyakan situasi yang dihadapinya. Walaupun gak semua situasi, tapi umumnya sifat inilah yang akan muncul. Misalnya saat dia makan, saat dia ujian, saat dia melakukan sesuatu kegiatan yang lainnya. Nah, kepribadian akan berkembang menjadi aspek-aspek yang disebut dengan temperamen. Nah, ada 4 temperamen yang kita kenal sampai saat ini, yaitu ada sanguinis, melankolis, kolerik, dan flegmatis. Nah, 4 kepribadian ini juga punya sifat-sifat yang menonjol yang biasa dikenal orang. Misalnya, si sanguinis yang ceria, melankolis yang sensitif, kolerik sang pemimpin, dan flegmatis yang santai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat yang ada dalam setiap temperamen itu. Yang pertama, sanguinis. Sanguinis dikenal memiliki pembawaan yang ceria, aktif, dan optimis. Orang dengan temperamen sanguinis biasanya mudah bergaul dan mudah membuat suasana menjadi menyenangkan dan biasanya punya sifat humoris. Nah, walaupun gitu, mereka juga punya sifat negatif seperti mudah bosan dan cenderung mendominasi dalam kelompok. Mereka juga mudah terlihat ketika mereka punya masalah. Yang kedua ada kolerik. Umumnya orang dengan kepribadian kolerik banyak dipilih menjadi pemimpin karena mereka punya sifat yang logis dan berani dalam mengambil risiko dalam keputusan yang mereka buat. Namun sifat negatifnya yaitu seperti keras kepala dan mudah emosi atau mudah marah, terutama ketika suatu pekerjaan berjalan dengan lambat. Yang ketiga, melankolis. Melankolis dikenal memiliki pembawaan yang serius, tekun, dan teliti. Juga punya jiwa sosial yang tinggi. Namun sifat negatifnya, mereka terlalu sensitif dan memakai perasaan atau bahasa gaulnya mudah baper. Mereka juga cenderung sulit membangun hubungan dengan orang lain karena sulit percaya kepada orang lain. Yang keempat, ada flegmatis. Flegmatis dikenal memiliki pembawaan yang santai, tenang, dan cinta damai. Mereka juga dikenal sabar dan lembut. Namun, sifat negatif yang mereka miliki itu biasanya mereka cuek terhadap sekeliling mereka dan sering memendam masalah. Karena sifatnya yang cuek dan santai, terkadang kita tidak menyadari saat orang-orang flegmatis memiliki masalah. Miss juga akan menjabarkan setiap sifat positif dan negatif yang dimiliki oleh setiap temperamen. Sanguinis, sifat positifnya itu
Dia ramah, mudah bergaul, aktif, bersemangat, ceria, optimis, humoris, tidak ragu untuk menunjukkan rasa sayangnya kepada orang lain. Nah, sifat negatifnya itu, mereka itu egois, mudah bosan, pelupa, kurang rapi atau berantakan, dan perasaannya mudah berubah-ubah atau biasa disebut dengan mudian. Mereka juga orang-orang yang cerewet dan sangat mendominasi ketika dalam kelompok. Berikutnya adalah sifat-sifat positif dari temperamen kolerik. Nah, silakan dibaca. Lalu ada sifat-sifat negatifnya. Dan berikutnya temperamen melankolis. Nah, ini adalah sifat-sifat positifnya. Dan ada juga sifat-sifat negatifnya. Dan yang terakhir dari temperamen flegmatis. Berikut ini adalah sifat-sifat positifnya. Lalu ada juga sifat-sifat negatifnya. Setelah Miss jabarkan keempat tipe temperamen tadi, kira-kira kalian sudah bisa mengetahui apa yang menjadi tipe temperamen kalian? Nah, biasanya setiap individu itu punya 2 tipe temperamen yang paling menonjol dalam dirinya. Misalnya seperti Miss. Miss tipe temperamennya itu flegmatis melankolis. Untuk mengetahui tipe kepribadian kalian, kita akan melakukan tes kepribadian. Nah, dari sini kita akan mengetahui apa yang menjadi tipe temperamen kalian. Jadi, tuliskan nanti soalnya di buku, lalu kalian isi nanti masing-masing soalnya, lalu dijumlahkan. Nah, kalian akan mengetahui tipe temperamen kalian. Lalu kirimkan nanti hasilnya kepada Miss, dan inilah yang akan menjadi tugas kalian. Di sini Miss akan menjelaskan cara mengisi tes kepribadian ini. Pertama, baca petunjuknya dahulu. Dikatakan beri nilai 4 untuk gambaran yang paling menjelaskan diri kalian. Sampai ke angka 1. Angka 1 berarti yang paling tidak menggambarkan diri kalian. Miss akan memberikan satu contoh. Pertama-tama baca dulu soalnya. Baca bagian A, B, C, dan D. Lalu pikirkan mana yang paling mendekati diri kalian. Misalnya Miss, yang paling mendekati diri Miss itu adalah poin yang D. Maka Miss akan memberikan nilai 4 untuk poin D. Lalu cari poin yang agak mendekati dirimu, lalu poin yang bukan dirimu, dan poin yang sama sekali bukan dirimu. Jadi yang 4 adalah yang paling menggambarkan diri kalian, sedangkan 1 adalah yang paling tidak menggambarkan diri kalian. Setelah kalian mengisi semua tesnya, lalu jumlahkan masing-masing abjad. Yang A misalnya 1A, 2A, sampai 8A, jumlahkan semuanya. Begitu seterusnya untuk B, C, dan D. Cari 2 nilai tertinggi dan kalian akan mendapatkan tipe temperamen kalian. Nah, itu juga akan dijelaskan nanti di soal. Sampai di sini pembelajaran kita. Jika ada anak-anak Miss yang tidak mengerti cara mengisi, boleh ditanyakan secara pribadi ke WA Miss. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.